Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Asma Idatul Hasanah. Saya seorang santri di Pesantren Jamsu Izul Islami Bumiayu. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit bab tentang haid dalam kitab Matan Zubad karangan Ibnu Ruslan. Sebelum itu, marilah kita memberikan hadiah Fatihah kepada mu'alif atau pengarang kitab Matan Zubad ini, yakni Syekh Imam Alim Alama Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i rahimahullah. Syai'ulillahi lamul Fatihah. Lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya akan membacakan bab haid terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Imkanuhu utawi tempate haid iku mimba'di saking sakwise tis'in wal aqol 9 taun wal aqol yaumun lan utawi kang luwih sithike iku sakdina walailatun lan sakwengi wa aktsarul ajal lan utawi luwih akehe masa haid khamsun iku 5 ila asyaratin kang tetep ing dalem sertane 10 wal ghalibu lan utawi kaprahe situn 6 wa illa sab'atun lan utawi 7 dina waqaribun kang marak-marake 7 adnan nifasi utawi sitike bangsane nifas ikulah botun sacretan situna iku sewidak dina aqsahu utawi luwi akeh nifas wal ghalibu lan utawi kaprahen nifas iku arba'una 40 dina in abaro aksaro lamun ngeliwati sopo getih kang akeh-akehe wastadama lan lewih mitung getih fa mustajadotun mengko utawi wadon iku istihadah hawaj aksama kang mengkono fa mustajadotun ma ing piro-piro werna lam yan haswir ora kebates opo aksaru ake-akehe lam yan haswir waktu tuhri lan waktune suci amma ono pun aqalluhu utawi luwih sitike fanisfu mengko iku setengah wulan fanisfu syahrin mengko iku setengah wulan summa aqallul hamli luli sitike kehamilan situ ashhurin 6 wulan wa arbaul a'wami lan patang kang umume aksol aksari utawi luwih sitike masa kehamilan wa sulsu pertelane sapertigone amin rupane tahun iku goyatut tasawuri pang bubutane wa ghalibu kamilin lan utawi kaprahe kang sempurna iku tisu asyhurin 9 taun bil had tisu asyhurin iku 9 wulan bil hadasi kelawan sebab hadas as-sholata ma tatawufi salat sertane tawaf haram ake siro walil baligi marang bocah kang balig hamlal mashabi gawa mushaf Quran wa massahu ing pokoke pusate wa ma'a lan sertane izil arba'ati iki patang perkara lil junubi krana wong kang junub yaqtiroa in maca ba'dil ayah setengahe ayat os dan
walubsa kelawan disengaja atau haram ake siro ing meneng masjidi ing masjid lil muslimin krono maring wong muslim wabil haidi lan kelawan haid wan nifasi lan nifas haram siro asittatu ing perkara 6 matamat tu'in kasebut yang dalam biru yatin kelawan kaseneng-senengan ningali wal massa lan demek baina surratin ing dalam antarane wudel waruk batin lan dengkul illa getisalin hingga adus au badilin lan ganti yang tani hingga mandeg asomu hingga mandeg opo nifas lan haid asomu wat talaku puasa lan talak hatta yang kotir hingga masa haid lan nifas iku berhenti. Ya, pada bab haid dalam kitab Matan Zubat ini dijelaskan waktu-waktu perempuan haid dan nifas. Perempuan itu mulai mengalami haid itu di sini tis'ain pada umur 9 tahun. Perempuan biasanya mulai haid pada umur 9 tahun dan paling sedikitnya waktu haid yaitu sehari semalam, sedangkan paling lamanya waktu haid yaitu 15 hari. Dan waktu haid pada umumnya bagi perempuan adalah 7 hari. Kemudian nifas itu paling sedikitnya waktu nifas yaitu sekejap, sedangkan paling lama waktu nifas adalah 60 hari. Dan pada umumnya waktu nifas bagi perempuan itu hanya 40 hari. Apabila keluar darah haid maupun nifas, apabila keluar darah haid melebihi 15 hari dan nifas melebihi 60 hari, maka darah yang terus keluar itu bukan lagi darah haid dan darah nifas, tetapi darah istihadoh yang darah penyakit yang mengandung beberapa pembagian. Kemudian antara waktu suci haid dan nifas tidak terbatas, sedangkan paling sedikitnya yaitu setengah bulan, yakni 15 hari. Kemudian paling sedikitnya waktu kehamilan adalah 6 bulan dan 4 tahun adalah waktu terlama masa kehamilan. Kemudian di sini dijelaskan juga waktu terbentuknya janin itu paling sedikitnya 4 bulan dan kesempurnaannya terbentuknya janin itu 9 bulan. Bagi orang yang haid dan nifas ada beberapa larangan sebab mereka sedang haid. Larangan itu yaitu sholat dan tawaf. Kemudian membawa mushaf Quran bagi anak yang sudah balik. Juga haram bagi wanita yang haid dan nifas itu menyentuh Al-Quran. Dan bagi orang yang junub, yakni orang yang berhadas besar, haram melakukan 4 hal tersebut, yakni sholat, tawaf, membawa, dan menyentuh Al-Quran. Diharamkan pula bagi orang yang junub itu membaca sebagian ayat Al-Quran, ayat Al-Quran dengan disengaja, dan juga haram berdiam diri di dalam masjid. Wanita yang haid atau nifas itu haram melakukan hal yang tadi disebutkan, yakni sholat, tawaf, membaca Quran, menyentuh mushaf Quran, membaca sebagian ayat Quran, dan sengaja berdiam diri di dalam masjid. Dan bagi laki-laki diharamkan untuk bersenang-senang dengan perempuan mereka, dengan istri mereka sebelum si istri itu suci dari haid dan nifas. Bersenang-senang di antara bagian pusar dan lutut. Ya, kemudian kesemuanya itu haram bagi wanita yang haid dan nifas hingga ia bersuci, hingga ia mandi, dan penggantinya dengan mandi atau tayamum. Dan haram bagi wanita haid atau nifas itu melakukan puasa
Dan bagi laki-laki haram mentalak istrinya apabila perempuan atau istrinya itu sedang haid dan sedang nifas. Maka talak itu, jika suami ingin menalak perempuan, ingin menalak istrinya, maka tunggu sampai istrinya itu selesai haid dan nifas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dari penjelasan yang telah saya sebutkan.